Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan semua ilmunya manfaat barokah kepada kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi min hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu dan jami'a wali songo Husan Makadal Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim Asari Jombang wa ila Ki Asam Sararifin Situ Bendo wa ila Mbah Ahmed Pasuruan, Mbah Selaga Pasuruan, Mbah Soleh Semendi, Mbah Surga Surgi, Mbah Gede Pasuruan wa nusan ila Arjal Ghaib Ahmad Balya bin Malkan wa ila Ki Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi wa ila Ki Ahmad Dahlan Karang Cempaka Madura wa ila Ki Ahmad Sajjad Sumenep Madura wa ila Habib Soleh Tanggul wa ila Ki Ahmad Sidik Jember, Ki Bisri Mustafa, Ki Maimun Zubair, Ki Ali Masum Rembang wa ila Ki Bisri Mustafa budaya wa ilaro Ki Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Ki Mamun Kudus, Ki Saroni Ahmadi Kudus, Mbah Salam Hajjen, Mbah Sal Mahfud Hajjen wa ilaro Mbah Dula Rifai, Mbah Madun Pondoan Pati wa ilaro Abu Yadim Yati Banten, Ki Soleh Darat Semarang, Ki Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Aba Anom Tasikmalaya, Ki Haji Yusuf Taujidi Garut, Kang Ayub Cirebon, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina fiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, berhubung kemarin sama semalam ngajinya enggak live, maka ini didobel. Nah, gitu ya. Kalau udah 1 jam Mas Somad, ulang lagi. Kasih tahu ya. Karena semalam kan ada gangguan. Mau ini ada ya agak gangguan sih. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 21 4 dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yunaduna aina fir'aun itu ya. Summa yunaduna, kemudian menyerukan siapa kaum, siapa malaikat juga boleh. Malaikat aina fir'aunu, aina itu di manakah? Fir'aunu bermula Fir'aun. Fayatuna, maka mendatangkan siapa malaikat bihi dengan Fir'aun, ala ra'sihi, itu tetap atas kepalanya Fir'aun, tajun bermula mahkota, minan nari, dari api. Mereka bertanya tentang di mana Fir'aun, ini kan di hari kiamat. Nah cuman memang ini ceritanya kayak dongeng. Maka kemarin ada Wahabi yang ngomong, Wahabi kemarin ada yang cerita, lu nggak tahu ya, dongeng katanya. Ya memang cerita tafsir, penafsiran seperti itu. Apalagi kadang-kadang kalau tafsir yang ada cerita-cerita Israiliyat. Nah kalau Wahabi bilang kemarin dongeng kan gitu kan. Ya tapi ya terserah, orang Wahabi emang jeplaknya begitu lah, mau ngomong apa ya. Udah kita mau terang-terangan aja, kalau amal Wahabi satu lawan, ngerti gak? Jangan takut sama Wahabi. Nah soalnya mereka juga mulut nyonyor, ya kalau nggak kita lawan buat apaan?
Fayastami'u maka kumpul ing dau di sisi Fir'aun siapa al-jabbaruna orang-orang yang sombong, wal mutakabbiruna dan tegasnya orang-orang yang sombong. Wa Fir'aunu dan bermula Fir'aun kudamuhum itu pemimpinnya mereka. Yusakuna digiring siapa al-jabbarun wal mutakabbirun ila jahannam ke neraka jahannam. Oh jelas tuh orang-orang yang sombong nanti dipimpin oleh Fir'aun. Di dalam kepalanya Fir'aun terdapat mahkota. Cuman mahkotanya bukan sembarangan mahkota, tapi dari api. Tsumma yunaduna kemudian menyerukan siapa malaikat aina Qabil ibnu Adama. Aina itu dimanakah? Qabilu bermula Qabil ibnu Adama, yaitu anaknya Nabi Adam. Fayatuna maka membawa mendatangkan siapa malaikat bihi dengan Qabil. Ingat kan? Qabil itu adalah orang yang jahat. Kalau Habil orang yang teraniaya gitu loh. Jadi kalau lu punya anak nanti namanya jangan lu namain Muhammad Qabil. Muhammad Qabil itu jahat gitu. Muhammad Fir'aun juga jangan. Nah lu punya anak lu siapa Aska? Muhammad Fir'aun Qabil. Wah udah nggak beres semua udah. Tapi kan keren Pak, ada di Quran. Nah, di Quran juga ntar Muhammad Iblis. Masa lu kasih nama Iblis? Lah iya kan? Wa ala unukihi dan itu atas. Kira salune. 6 oke. Wa ala qalbihi dan itu atas wa ala apa tadi? Wa ala unukihi dan itu atas lehernya Fir'aun. Salasilu bermula rantai-rantai minan nari dari api. Wa ala rijlaihi dan itu tetap atas kedua kakinya. Kok Fir'aun Qabil aglalu tadi kok Qabil ya. Aglalu bermula belenggu-belenggu. Jadi lehernya juga diikat rantai, kedua kakinya juga ya sama belenggu itu ya rantai gitu loh. Minanari tapi dari api. Fayastami'u maka kumpul indahu di sisi Qabil siapa jami'ul khussadi. Hasad juga boleh. Ya, jami'ul hasadi cuman biar fu'alun. Jami'ul khussadi semua orang-orang yang hasud. Pak Inah dari mana? Layak mulu Pak Inah. Wal qatilina dan para pembunuh. Zulman karena zalim. Jadi nanti para pembunuh, para preman, tapi membunuh bukan sembarang membunuh, tapi membunuh dengan cara yang zalim. Kalau ya termasuk teroris itu bunuhnya zalim apa bukan? Ya zalim. Orang makhluk Allah nggak salah, nggak dosa kok main dibunuh. Ya zalim. Teroris juga nanti termasuk dalam kategori sini. Lah buktinya kalau ibaratnya teroris itu mau mengatasnamakan jihad dan lain sebagainya, gampangannya kan begini. Allah juga yang menciptakan makhluk-makhluk yang lain kan. Lah kenapa membunuh dengan cara yang tidak hak? Kalau membunuhnya dengan cara yang hak dalam peperangan dan lain sebagainya, dan perang pun memang sesuai dengan ketentuannya kan gitu, maka itu dibenarkan. Tapi walaupun mereka mengatasnamakan kesucian, ibaratnya mengatasnamakan agama dan lain sebagainya, tapi tidak mengikuti tata cara jihad yang ada, maka sejatinya itu adalah pembunuh. Ya sama termasuk nanti membunuhnya dia zalim. Walaupun membunuhnya di gereja sekalipun nggak dibenarkan. Tuh. Bisa dipahami nih. Ini yang sering anak-anak milenial belakangan ini terpengaruh, terprovokasi dengan paham-paham radikal, dengan paham-paham intoleran yang memang wajib kita berantas, wajib kita lawan. Tuh. Kalian sebagai anak-anak muda, ntar dulu nih, ntar lupa lagi. Oh, no Munawi.
Jelas itu ya? Paham apa tadi Aska? Aska, paham apa tadi? Paham? Paham intoleran. Ngerti? Orang yang mau menang sendiri. Oh, itu enggak benar, gitu loh. Oke. Wa Qabil dan bermula Qabil kudamuhum itu pemimpin mereka, gampangannya pendahulu mereka, maksudnya pendahulu ya pemimpin. Pemimpin orang-orang yang iri, orang-orang yang bunuh dengan cara yang tidak hak. Yusakuna digiring siapa al-khussadu wal qatilin ila jahannam, ke neraka jahannam. Sumayunada kemudian dipanggil juga apa panggilan ini, aina Ka'ab bin Ashraf. Aina itu di manakah Ka'ab bin Ashrafi, bermula Ka'ab bin Ashraf, Rasul Yahudi, yaitu pemimpin Yahudi, Rasul Yahudi. Nah, ini biar anu nih, biar nggak ngantuk. Rasul Yahudi yaitu pemimpinnya Yahudi. Ayo mana yang namanya Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi. Wa ya'tuna bihi, dan mendatangkan membawa siapa malaikat bihi dengan Ka'ab bin Ashraf. Wa ala yadihi, dan itu tetap atas tangannya Ka'ab bin Ashraf aglalun, bermula belenggu-belenggu, rantai-rantai minan nari, dari api. Fayastami'u, maka kumpul indahu, di sisi Ka'ab bin Ashraf siapa asatiruna, orang-orang yang menutupi, orang-orang yang menyembunyikan, lil haqqi, terhadap kebenaran. Wa Ka'ab bin Ashrafi, dan bermula Ka'ab bin Ashraf kudamuhum itu pemimpinnya mereka, yusakuna digiring siapa asatiruna lil haqqi, orang-orang yang menutupi kebenaran. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu tahu ajaran Nabi Muhammad itu benar, tapi karena kebenciannya kepada Nabi Muhammad, kebenciannya kepada Islam, kebenaran Nabi Muhammad itu disembunyikan, ditutupi. Nah, kadang-kadang kan ini maaf kata dengerin nih. Kadang-kadang kan kita juga sama. Karena bencinya kita kepada seseorang itu sebenarnya benar, tapi kebenarannya kita tutupi. Benar apa enggak? Mamanya Ramli ribut mulu sama Rizky atau sebaliknya, ya enggak? Ditanya, Rizky ganteng apa jelek? Ya umpamanya. Padahal Rizky ganteng kayak sekuteng, Ramli nyeletuk jelek, oh itu bohong lu, ya enggak? Begitu juga Rizky sama Ramli yang ditanya, Rizky yang ditanya, Rizky, Ramli ganteng apa jelek? Jelek, bohong. Ramli yang tetap ganteng. Nggak mungkin kalau Ramli itu cantik, berarti bencong dong. Iya apa enggak? Begitu. Jelas Ramli. Lu puasa emang? Mata lu belok, matanya doang kelihatan dong. Masa kalah sama Aska? Cuci muka. Dari tadi tidur mulu, ngaji sebelum doa sama Mbak Munawi, cuci muka biar semangat. Aska ini tumben nih mata. Lu puasa gak Aska? Gue jadi curiga nih sama Aska. Coba lihat tuh, tumben matanya terang banget. Biasanya udah ngantuk. Adik, lu puasa? Bener. Sehari apa setengah hari? Setengah hari. Apa katanya? Sehari. Wah, kuat kamu. Oke. Ntar bagi duit sama bapak lu. Ya, kan kemarin udah. Iya kan? Oke, kita lanjutkan. Yusakuna digiring siapa? Ka'ab bin Ashraf ila jahannam, ke neraka jahannam. Udah titik. Sumayunaduna, kemudian dipanggil siapa mereka? Aina Abu Jahl bin Hishamin ibnu, aina itu dimanakah Abu Jahlin,
bermula Abu Jahal. Abu Jahal itu bapak yang bodoh. Ya hampir sama dengan Ka'ab bin Ashraf. Ibnu Hisamin, yaitu Ibnu Hisam. Wa ya'tuna bihi, dan mendatangkan siapa malaikat bihi dengan Abu Jahal. Begitu dibawa, dilaporkan di hadapan Allah oleh para malaikat, fayajtami'u, maka kumpul ingdahu, di sisi Abu Jahal, siapa kulluman, semua orang, setiap orang, lam yu'min, yang tidak beriman, siapa man birrusuli, dengan para utusan, walam yusaddiq bihim, dan tidak membenarkan siapa kulluman bihim, dengan rusul. Ayo, siapapun orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada para utusan, baik itu zaman Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Muhammad zaman Nabi Isa, sebelum zaman Nabi Isa Nabi Musa, dan seterusnya. Siapa mereka? Nah, itu nanti pemimpinnya adalah Abu Jahal. Wa Abu Jahlin, dan bermula Abu Jahal itu kudamun, pemimpin mereka, pemimpin man lam yu'min birrusul, yusakuna, dikiring siapa mereka, ila jahannama, ke neraka jahannam. Udah titik, satu fokus ya. Tsumma yunaduna, kemudian kemudian memanggil siapa mereka para malaikat yang lain. Kadang-kadang orang yang enggak membantu dari dulu kok begitu, biarin aja gitu, antepin aja, ntar juga bosen dewek. Jangan mati dewek, mat, serem amat lu. Ntar kok bosen dewek, habis bosen lah itu rahmat ya. Kecam kau ya. Fayastami'u, maka kumpul ingdau, di sisi Walid bin Mughirah. Nah, ini biar kenal tokoh-tokoh jahat. Siapa al-muhtakiruna, orang-orang yang menghina, orang-orang yang meremehkan, lil fuqara'i, terhadap orang-orang fakir. Wal walidu, dan bermula Walid bin Mughirah. Wal walidu, dan bermula Walid bin Mughirah, kudamuhum, itu pemimpin mereka. Susakuna, digiring siapa al-muhtakiruna lil fuqara, orang-orang yang menghina, ngenyek, ngremehaken marang wong kang fakir, digiring ilan nari, ke neraka. Dia satu poin titik tuh, para penghina. Maka jangan pernah, kalaupun kalian nanti kaya, nggak mau bantu orang-orang fakir miskin, minimal jangan menghina. Udah bantuin kagak, ngenyek, iya, wah bahaya itu, benar. Tapi kalaupun dihina, jangan sedih, ngerti maksudnya? Kemudian dan lagi kita dihina gini, nggak usah marah. Dihina ya terima aja udah. Jadi prinsip beramal kan begitu. Jangan semangat sangat saat dipuji, tapi jangan down, jangan surut langkah saat dihina. Jelas gak? Ini kan kadang-kadang orang motivasinya beda. Kalau dipuji aja semangat. Loh ya kan? Begitu dihina, dikritik, down. Jangan. Prinsipnya mau dipuji, mau dicaci, yang kita pandang siapa? Allah. Lah, bukan kita memandang pujian, bukan kita memandang cacian lantas kita patah arang, patah semangat, patah tai. Ngerti patah tai gak? Kalau patah arang itu masih bisa dilem. Nah, kalau patah tai, lah gimana ngelemnya? Tai patah, siapa yang mau ngelem? Ngerti gak? Lah, kalau patah arang pun masih bisa dilem. Jelas itu. Maka hadirkan Allah, itu motivasi utama berjuang. Kita mau dicaci, mau dihina, mau diremehkan, dicurigai, difitnah, bodoh amat. Begitu loh. Jadi yang kita lihat bukan masalah itunya, tapi prinsip perjuangan yang kita memandang, gitu rumusnya. Oke. Tsumma yunaduna, kemudian dipanggil
kemudian sumayunaduna, kemudian memanggil siapa mereka, aina mru'ul qais, malaikat memanggilnya begini, aina mru'ul qais, itu di manakah umru'ul qaisi, bermula imri'il qais. Wa ya'tuna, dan membawa siapa malaikat bihi dengan imri'il qais, muswaddal wajhi, hale orang yang hitam mukanya. Maksudnya mukanya hitam, masam, cemberut, sedih. Engdahu, itu di fayastami'u, maka kumpul. Engdahu, di sisi imri'il qais, siapa asyu'ara'u, penyair-penyair. Penyair itu kalau sekarang itu bisa diartikan wartawan, gitu ya. Wartawan tapi yang membawa berita-berita bohong. Wa umru'ul qaisi, dan bermula umru'ul qais, itu kudamuhum, pemimpin mereka, yusakuna, digiring siapa asyu'ara ilan nari, ke neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman siapa Allah Ta'ala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma nad'u, di dalam hari memanggil siapa kami, kulla unasin, pada setiap manusia, bi imamihim, dengan imamnya, kullu unas, al-ayah. Falamma yang duru, maka ketika memandang siapa ahlul jannati, penduduk surga, ya'tuna, maka datang siapa ahlul jannah, ila sakhra'i, ke tanah lapang, ke alun-alun. Kalau bahasa Jawanya oro-oro, ngerti oro-oro enggak? Ya tanah lapang itu namanya sakhra. Kalau bahasa Jawanya oro-oro. Ara. Al-wasi'at, yang luas. Wa yarawna, dan memandang siapa ahlul jannah, fiha, di dalam sahra al-wasi'ah, asjaran, pada pohon-pohonan, mukhtalifatan, yang beraneka ragam, yang berbeda-beda, bukan satu jenis tapi beraneka macam jenis tumbuhannya. Wa 'alaiha, dan itu tetap di atas asjar mukhtalifah, asmarun, bermula buah-buah, mukhtalifatun, yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Mukhtalifah itu sama dengan mutanawwi'ah. Nah, itu sinonimnya, biar kalian juga harus belajar muradifnya. Wa yarawna, dan memandang siapa ahlul jannah, al-uyuna, pada mata air. Nah, uyun itu zamannya ainun. Ainun itu maknanya mata air, bukan air mata. Kalau air mata mah, ini Desti kemana nih? Sakit apaan? Pulang. Emang kenapa? Emang kenapa? Kenapa Ramli? Desti pulang katanya. Kenapa? Wah, pelanggaran ini ya. Lah jangan sampai joget lah ini. Ya. Izin sama siapa? Wah, Ramli ini anak buah lu, beli Ramli. Ngerti gak? Jangan-jangan kong kali kong sama lu Ramli. Ini Sipa belum nyampe juga. Awas lu Ramli lu. Ya gak? Mau disunatin lu. Lah iya kan? Lu udah sunat belum? Sunat lagi gua habisin ntar. Lah iya gak? Apa ya Ramli ini anak buahnya kabur. Lah kalau pulang mah izin gitu loh. Nah kenapa kalau pulang gak izin? Ntar kalau langsung pulang ke alam barzah kan repot. Lah iya kan? Ntar disangkanya ada apa-apa lagi. Al-baridata, yang dingin. Tajri, yang mengalir, apa uyun. Nah itu tajri pakai ta, karena al-uyun itu jamak taksir. Bainal asyari, antara pepohonan, wal azhari, dan bebungaan. Al-mutanawwi'ati, yang beragam. Nah itu al-mutanawwi'ah. Tadi kan mukhtalifah, itu sama maknanya al-mutanawwi'ah dengan mukhtalifah. Supaya kalian juga
latihan belajar kosakata bahasa Arab. Ingkasyafat, yang terbuka apa? Uyun al-baridah tadi. Wadhilalul asyari, dan bermula iup-iupan pepohonan. Ngerti iup-iupan enggak? Lalu tempat pohon itu kan kalau kena matahari bawahnya kan teduh. Lah tempat teduhnya matahari itu namanya zilal. Jelas kan? Wadhilalul, ini bau minyak ini kayak nenek-nenek lampir lu. Pakai minyak kayu putih kayak aduh. Udah kayak nenek-nenek ya. Kan begitu kalau anak muda mah bawanya minyak wangi. Ya baik laki-laki perempuan ya enggak. Bau ketek pakai minyak wangi, kecuali Rizki. Asem semuanya ya baunya ya. Mandi kagak ya. Kalau udah nenek-nenek, kakek-kakek bawaannya itu minyak apa namanya? Ya kayu putih, ya kayu merah, ya kayu apa aja dibawain. Lah iya, lah itulah nenek-nenek. Sekarang nggak nenek-nenek, Umi aja, Nur ya kemana-mana bawa minyak kayu putih, enggak batu. Diulak-usap ini. Aduh Nur. Udah ngaku aja, pakai bela diri iya, pakai ngotot ya. Lah tuh, ya ngantuk dia. Aduh. Waduh kakek ceritanya belum selesai. Cerita lagi ketok loh. Ya. Nah itu imbasatot lebar luas. Fayanziluna, maka turun siapa ahlul jannah tahta zilalil asyari, di bawah naungan-naungan pepohonan yang rindang tadi. Wayasrabuna, dan minum siapa ahlul jannah minal uyuni, dari mata air al-baridat yang dingin. Fama yabqa, maka tidaklah tersisa fi jawfihim, di dalam kerongkongan mereka. Jauf bisa diartikan kerongkongan, bisa juga diartikan perut, tenggorokan juga bisa. Wala ghassa, setelah minum apa ghillun, rasa dengki. Wala ghassun, rasa nipu. Wala hikdun, dan sama hikdun itu ya nek, empet, ya iri sebangsa itu. Wala hasadun, hasad hilang, dengki. Wala kibrun, sifat sombong hilang. Oh ini luar biasa airnya. Air itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit itu. Begitu loh. Wala ajzun, dan juga lemah. Wala bughdun, bughdun itu marah, ya sama benci. Wala adawatun, dan tidak tersisa juga adawah, permusuhan. Enggak ada, hilang semua. Kulluha, bermula semuanya ghillun, ghassun, hikdun, hasadun, kibrun, ajzun, bughdun, dan adawatun. Takhruju, itu keluar apa kulluha bisababi dzalikal ma'i, dengan sebab itu air. Jadi air yang ada di surga ya, yang dingin, yang ada di bawah pepohonan tadi, aneka ragam kembang bunga, itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakitnya Yasin dengan tuan. Oke? Ya gak? Orang udah tidur dari habis subuh sampai jam 12 masih baik tidur. Ngan? Aldi kok sama, ini siapa nih? Andre ya. Di Kudus juga ada dulu namanya air kahuripan. Itu sumurnya Kanjeng Sunan Kudus. Oh, ya hampir sama dengan mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Orang mati diminumin air itu bisa hidup. Lah sembarangan ada. Ala Indonesia aja ada. Makanya coba, makanya udah ditutup air kahuripan itu. Akan Nabi, para Rasul mempunyai mukjizat.
Para wali juga mempunyai keramat loh kalau mau percaya. Lah keramatnya wali macam-macam gitu loh. Oke. Fayasiru maka jadi apa zahiruhum, bentuk zahirnya ahlul jannah, wa batinum dan batinnya ahlul jannah khalisan itu bersih. Gampangannya kal fiddati seperti perak. Ah ini perak nih. Ini perak itu bersih apa enggak? Coba kalau ini. Nah ini lihat dalamannya. Dalamannya bersih. Bersih apa kotor? Ya berkarat. Cuman karena ini udah dikasih warangan aja. Ya enggak? Oh ini namanya pedang luwuk. Loh ya enggak? Nah ini namanya fiddah perak. Loh. Mahal apa enggak? Lah mahal. Orang kalian nyari sekota Bekasi belum tentu nemu model pedang kayak begini. Ini kan pedangnya tinggi, buat tongkat, buat ganjel ngantuk ya, sesekali buat getok yang ngantuk ya boleh lah. Ya Pak. Udah bekeng jangan ngupil mulu ya Pak. Puasa ngupil mulu ya. Geng, bekeng perempuan sampai ngupil mulu. Aflah manur. Wah iya, Aflah ngatain Nur ya enggak? Nur ngatain Aflah, udah dua-duanya emang pada ngupil, dasar mental upil ya kan? Masya Allah. Sumayarku yarkabuna kemudian mengendarai siapa ahlul jannah al buroko pada burok. Siapa? Al buroko pada burok. Ngerti burok kan ya? Kendaraan yang ada di surga namanya buruk, larinya secepat kilat. Loh, barkun dari kata-kata barkun, mananya barkun kilat, buruk ya kilat. Wayatuna dan datang siapa ahlul jannah ila babil jannati kepada pintu surga. Wayastakbiluhum, ada namanya jannah, kalau nggak masuk jannah lu malu-maluin lu nah. Ya. Wayastakbilu dan menyambut hum pada ahlul jannah siapa awas harokatin yang benar, khazanatul jannati itu bentuk itu apa jamak taksir fa'alatun. Nah, khazanatul jannati penduduk penjaga sur. Nah itu tulisannya awalnya begini jamak taksir, soalnya itu lu salah baca ntar lu bacanya bisa khizanah atau khazanah, maknanya lemari lagi. Lemari atau gudang-gudang sur. Khazin. Ngerti enggak? Nah, jamaknya jamak taksir ini khazanah. Loh gitu loh. Nah, kalau bacanya khizanah nah, itu bisa diartikan lemari atau gudang gitu loh, ngerti gak? Itu khazanatun jamak taksir fa'alatun finahwi romin kalau di alfiyah finahwi romin dutiratin fu'alah wasyanahu kamilin wa kamalah kalau di alfiyah. Yansuruna ala ru'usihim, yansurun yang bertebaran ala ru'usim atas kepalanya ahlul jannah apa al jawahiru, jawahir batu-batu permata, wal fiddatu dan perak, wal lu'lu'u dan lu'lu' permata, yaitu jenis batu itu al lu'lu', wal marjan ya kan dalam surah apa itu Ar-Rahman ya. Marjan apa marjan? Siro pak. Oh, gua ketok lu. Marjan itu nama jenis permata gitu. Mana tadi mat? Wayakuluna lahum, wayakuluna dan berkata siapa khazanatul jannah, malaikat penjaga surga, salamun alaikum,
lahum kepada mereka ahlul jannah berkata ini, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu ayat. Salamun bermula salam sejahtera. Ay salami gitu loh. Atau salamun minni, minna bermula salam sejahtera. Alaikum itu atas kalian semua. Tibtum bagus siapa kalian semua. Welcome kalau bahasa kita lah. Monggo ya. Kalau bahasa Sundanya wilujeng, sumping gitu kan. Selamat datang. Tibtum bagus, alus, anjena sadayana. Fadkhuluha maka masuklah kalian semua pada jannah khalidina hale orang-orang yang kekal. Fayadkhuluna maka masuk siapa alul jannah al jannata pada surga. Wayanziluna dan singgah dan tinggal gitu aja. Siapa alul jannah manazilahum pada rumah-rumah mereka. Sumayati kemudian datang him pada ahlul jannah siapa al jawari para bidadari. Wa bi aidihim dan itu pada tangannya al jawari. Maksudnya jawari itu perempuan gadis-gadis lah namanya. Al jawari gadis-gadis. Wa bi aidihim dan itu pada tangannya al jawari. Ku'sun bermula gelas minal lu'lu'i dari batu lu'lu'. Gelas tapi terbuat dari batu lu'lu'. Wah luar biasa lah. Batu jamur saja mahal, ini batu lu'lu'. Wal yakuti dan yakut surga, bukan yakut Indonesia. Di Indonesia kok ada yakut Kalimantan lah, beda kelasnya, beda kualitasnya. Loh gitu loh. Itu maksudnya batu yakut. Mumtali mamlu'an hal dipenuhi min anwa'il asyribati dari berbagai macam minuman. Ada Coca-Cola, Coca-Colanya enggak ada pengawetnya. Wah keren pokoknya, udah enak pokoknya, macam-macam minuman. Fayasrabuna maka minum siapa ahlul jannah min aidihim dari tangan-tangannya mereka. Wayashkuruna dan bersyukur siapa mereka. Wayastaghiluna dan sibuk siapa mereka. Bitana'umi dengan kenikmatan. Hadza bermula ini mereka yasrabuna min aidihim wayashkuruna wayastaghiluna bitana'um. Maknal yaum bermula maknanya fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Fal yauma maka di dalam hari ini yaitu hari kiamat la tuzlamu tidak dizalimi siapa nafsun seseorang syai'an dengan sedikit pun. Al ayata teruskan kamu pada terusannya apa? Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian semua tidak dibalas oleh Allah kecuali amal perbuatan yang kalian lakukan. Maka berbuatlah amal kebaikan, berbuatlah amal kebajikan. Amal tadi tidak akan tertukar. Baca Quran jangan pakai disuruh dipaksa. Rahmat dengerin. Lu berapa juz masih? Jangan bohong lu. Ya enggak? Dari kemarin juz berapa 12. Nah sekarang udah malam keberapa? Malam 20, ntar malam 21 Lailatul Qadar. Ya enggak? Nah, harusnya kalian tuh udah ada yang khatam. Tuh. Jelas itu? Lu belum berapa Rizki? 15, 19 dikejar, dikebut. Jadi ada waktu sela-sela. Nih perempuan tadi ntar saya omerin nih. Tadi pagi yang ada cuman lu namanya siapa? Tasa. Cuman Tasa doang. Yang lain pada kabur, gak pada tadarus. Ngerti nah jana?
Apaan, nggak ada, cuma dia doang sendiri. Emang lo kehilangan molor mulu gitu. Emang halangan lu juga, lu semuanya Cak. Lah iya, terus tadarus. Lah itu ayatnya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Lah itu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, enggak satu pun jiwa yang didolimi. Kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian. Kalian berbuat baik, kalian dibalas dengan kebaikan. Enggak ada yang didolimi. Mumpung bulan Ramadan, jangan nanti Ramadan udah habis baru nyesel. Ya coba kemarin. Halal kemarin ngapain aja lu? Ngerti maksudnya? Nah maka ini harus dimanfaatkan benar. Nah ini kan berarti ntar malam 21 ya. Ya, lebih maksimal. Nabi, kalian boleh lihat hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab Lailatul Qadar, bab keutamaan Ramadan. Nabi pada fil asril awakhir, pada 10 hari terakhir, sadda mi'zarahu, menguatkan ikat pinggangnya, dalam arti semangat dalam ibadah. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu itikaf. Kalian itikafnya di rumah masing-masing. HP matiin semua. Kalau perlu HP-nya diceburin ke bak. Ngerti? Siapa ini senang? Lu HP-HPan mulu enggak? Deres mulu berapa juz? 1. 1 juz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ntar gua kasih tahu Gusun nih. Masa 1 juz? Waduh, dodol bener ini mah. Dewasin aja nah. Ngerti? Main HP mulu sih ya. Astagfirullah. Lu berapa Cak? 24. Cepat dikejar khatam. Kalau khatam diulang lagi. Tuh begitu rumusnya. Unyil 18. Masih utang 2 juz berarti. Malam 21 18. Makanya HP-nya buang, jual aja buat beli teri. Lah iya enggak? Tuh rumusnya begitu. Kong apa berapa Kong? Ikro Pak. Kerok. Siapa yang kerokan? Ramli? Goblok. Tahun 20 kedengarannya goblok gitu ya. Lu dengarnya apa tadi? Nah iya kan? Ada payah Ramli. Lu puasa gak sih? Sedih amat kelihatannya ya. Ada Ramli. Ayah wahai si Ramli mah. Aduh, butuh semangat. Ini ayat. Lah iya kan? Oke kita lanjut. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Inna ashabal jannati, sesungguhnya para penduduk surga, penghuni surga. Al-yauma, di dalam hari ini, yaitu hari kiamat, fi syughlin, itu dalam kesibukan. Maknanya fi syughlin ay mashghuluna, tegasnya orang yang disibukkan, an ahli nari, dari penduduk neraka, wa amma, dan dari kejadian. Awas, itu amma maya mausul, hum yang bermula ahlun nar, itu fihi di dalam ma, bayannya ma, minal azabi, nyatanya dari siksa-siksa. Jadi maksud ayat inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, penduduk surga itu nikmatin nikmat surga, mereka enggak terpengaruh
dengan penduduk neraka yang penduduk neraka sedang disiksa. Jelas? Bodoh amat. Ya begitu aja udah gampangannya. Qara'a telah membaca siapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir, wa Abu Amrin dan Imam Abu Amr membaca sughlin, yaitu ayat sughlin bisukunil ghaini, dengan dibaca sukun ghainnya, fi sughlin inna ashabal jannatil yauma fi sughlin, kan gitu. Wal bakuna, dan bermula lainnya Ibnu Katsir dan Abu Amrin bidhammiha, itu dengan membaca dhammah ghain. Ya termasuk kita tuh kan sering baca qiraatnya Imam Abu Hafs, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin. Kalau kita kan sughul, ngerti kan? Nah, tapi Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir dan Imam siapa tadi? Abu Amr, ya. Abu Amr apa siapa? Iya, Imam Abu Amr. Itu membacanya bukan sughulin tapi sughlin. Coba kalau kita nggak ngerti ilmu ini, nanti ujung-ujungnya kita nyala-nyalain. Itu mungkin di wilayah Thailand, di wilayah Patani, itu ada yang baca fi sughlin. Karena saya dulu pernah mempunyai Quran cetakan sana. Beda emang. Ya karena qiraatnya memang beda. Nah, cuman sayang waktu saya masih kerja di pabrik ban di Bristol itu, saya lupa ketinggalan itu Qurannya. Itu fi sughlin. Wahtalafu wahuma, dan bermula sughlin dengan sughulin. Lugatani, itu logat yang diakui. Dua logat yang diakui. Wahtalafu, dan berbeda pendapat siapa ulama fi makna sughlin atau sughul tadi. Maknanya sughul itu apa? Qala berpendapat siapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, 50 dhadil abkar fi dhilalil asjar ala sututil anhar fi jiwaril malikil jabbar. 50 dhadil abkar, yaitu dalam membuka perawan-perawan, fi dhilalil asjar, di bawah pepohonan, ala sututil anhar, atas tepi-tepi sungai, fi jiwaril malikil jabbar, di sisi Allah yang maha al-malik, raja, al-jabbar, yang maha perkasa. Fibni Kisan, ma bermula itu apa begitu ya, benar ya? Ma bermula makna Fibni Kisan yang ada dalam Ibnu Kisan, ma Fibni Kisan fi ziyarati ba'dihim, yaitu dalam berkunjung sebagian ahlul jannah ba'dhan, pada sebagian yang lain. Wakilan, dan dikatakan apa yang kila fi diyafatillahi ta'ala, di dalam bertamu Allah Ta'ala, berkunjung Allah Ta'ala. Wakilah, dan dikatakan kaitannya maknanya fi sughlin tadi, fi dzikri ahlin nari, di dalam menyebutkan penduduk neraka, yakni mengendaki siapa Allah, idza kana finnari ahluhum, idza kana, ketika ada finnari, itu di neraka, siapa ahluhum, penduduk nar, wa iyaluhum, dan keluarganya penduduk surga, ya. Idza kana finnari ahluhum, penduduknya ahlul jannah, gitulah. Wa iyaluhum, dan tegasnya keluarganya ahlul jannah. Wa aqribaum, dan kerabat-kerabatnya ahlul jannah. Ansa, rahmat, malah tidur. Ansa, maka melalaikan siapa Allahum, pada ahluhum, iyaluhum, aqribauhum, siapa Allah Ta'ala, membuat lalai zikrahum, pada ingat mereka, hatta la yaghtamu, sehingga tidak sedih siapa ahlul jannah, bidzikrihim, dengan menyebutkan ahluhum, iyaluhum, aqribauhum. Li'annal jannata, karena sesungguhnya surga, laisat, itu tidak ada apa jannah,
Tidak ada itu bidari hammin. Tuna jana ngerti? Lu masih sedih mulu mikirin mudik ya Allah. Itu bacanya yang benar, bidari hammin. Perlu baca bidarihim lagi. Yang baca Yasin bidarihim itu. Lah iya kan? Tulis yang benar, harokatin. Apa mat? Enggak. Bidarihim. Enggak putus enggak? Oh, lah kok sini tiba-tiba mati dewek. Bidarihim, bidarihamin itu apa namanya? Negeri atau rumah kesedihan. Enggak ada. Di surga, penduduk surga itu nanti lupa. Enggak, walaupun ada keluarganya, kerabatnya, saudaranya yang masuk neraka. Itu orang yang ada di surga lupa sama keluarganya, kerabatnya yang ada di neraka. Kenapa? Dibuat lupa oleh Allah. Karena di surga itu adalah darul faroh, darus surur, negeri untuk bersenang-senang. Bukan daru hammin, negeri kesedihan. Bukan itu maksudnya. Laisat bidari hammin wala ghammin, dan tidak juga negeri kesusahan. Fakihuna itu orang yang maknanya fakihun naimuna, orang yang sedang menikmati. Fakihun itu jadi kata-kata fakih juga bisa, cuman ditafsirin naimun, orang yang mau menikmati. Wakila maknanya fakihun farihun, kan farihah yafrahu farhan wa mafrahan fahuwa farihun. Itu farihuna itu orang-orang yang senang, enjoy, gembira. Waqala, dan berpendapat siapa Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak. Ini mufasir ya, pendapatnya para ulama tafsir. Kalau Wahabi mah ngatain dongeng, nah, gitu loh. Orang Wahabi nggak pernah belajar tafsir, taunya hadisnya satu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Tafsir jadi hadis ini itu. Dasar Wahabi mabuk ya. Wahabi nggak mabuk aja udah ngecomnya nggak karuan, ngata-ngatain ya. Ini udah ada Wahabi mabuk. Emang ada Wahabi mabuk? Lebih banyak, ngerti nggak? Itu orang yang ngata-ngatain. Salat tarawih 20 nggak ada hadisnya. Bukan nggak ada hadis, ya lu nggak mau belajar hadis, ngerti kan? Maka Wahabi kudu dilawan gitu loh. Nah tadi qala Ad-Dhahhak yu'jibuna bima hum fihi, yu'jibuna pada takjub siapa ahlul jannah bima dengan nikmat hum yang bermula ahlul jannah itu fi dalam ma. Wa qala Ibnu Ja'far, dan telah berpendapat siapa Imam Ibnu Ja'far fakihuna, yaitu fakihun wahuma, dan bermula jadi yang pertama itu kan fakihun panjang, hum azwajum fi dzan alal araiki muttaqiun. Apa tadi? In ashabal jannatil yawma fi surin fakihun hum azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yat. Bukanlah. Apa tadi? Fi sugulin fakihun kan tadi panjang fakihun, tapi menurut bacaannya Ibnu Ja'far itu fakihun. Nah, jadi ada dua logat. Yang pertama kan begini, fakihun panjang, ya enggak? Nah yang bawah fakihun pendek. Nah itu dua logat, maksudnya dua logat itu dua kiroah dan diakui dua-duanya. Maka kudu paham. Maknahuma wahidun, maknahuma bermula maknanya fakihun dengan fakihun yang pendek, faknya dibaca pendek. Wahidun itu sama dalam arti satu, satu dalam arti sarwa. Kal hadiri wal hadir, seperti lafaz al hadir pakai zal ya, bukan hadir itu. Hum wa azwajuhum, hum bermula ahlul jannah.
wa azwajuhum dan istri-istrinya ahlul jannah fi dhilalin itu kalian pakai dot apa pakai do? Kalian pakai short dot apa do? Tulisannya misalnya ya benar pakai do, saya kok pakai dot, ngerti? Lah iya kan? Pakai dot kan ya? Ya ganti kasih alif diri. Set. Nah, kalau saya kok salah itu. Makanya kalian kan hum wa azwajuhum fi. Kalian kan begini benar? Ya, benar apa enggak? Lah yang ini salah. Tapi ini yang benar. Zilal. Lah kurang alif doang lah. Lah kalau ini maknanya sesat, dolal kan sesat, dola ya dolu dolalan. Ngerti? Kalau ini dola ya zilu zilal, tempat berteduh. Kalian coba dicek tulisannya masing-masing. Apa? Nah itu yang benar. Pakai apa? Pakai itu yang benar, jelas ya. Ini yang benar nih. Kalau yang ada tulisannya seperti ini, masalahnya ya kan saya dibeliin kitab sama santri kan. Nah itu pakai dot salah gitu loh. Di situ kalian harus kritis kaitannya mengetahui makna. Loh ada kalanya disengaja untuk memalsukan, itu kan ayat, ngerti gak? Dan ada kalanya yang nulis belum ngopi, ya kan kitab ini ditulis di percetakan, itu jelas. Yang namanya khotot itu ada kalanya ngerti bahasa Arab, ada kalanya dia cuman bisa nulis bagus tok, tapi nggak ngerti bahasa yang sebenarnya tuh, maka dilurusin. Kalau nggak percaya kalian nanti cek di Al-Quran, jelas ya. Nah, yang sebenarnya bagaimana? Nah, kalau yang sesuai dengan pemahaman ya. Lah kalau ini kan dolal sesat mananya. Lah kalau ini makan dilal itu. Naungan tuh maksudnya kudu belajar kritis. Itulah pentingnya ngaji nahwu sorob gitu loh. Quran dipalsukan. Itu nanti yang paling paham adalah ulama-ulama atau orang-orang yang ngerti ilmu nahwu sorob begitu loh. Orang yang nggak ngerti mah udah gut-gut aja udah. Yakni menghendaki siapa Allah ahlul jannati, bermula keluarganya jannah. Keluarga lu siapa nah? Mimi, Momo ya. Wa azwajuhum dan istri-istrinya ahlul jannah. Yakununa itu ada siapa ahlul jannah wa azwajuhum fi itu benar tuh fi dhilali asyaril jannati, itu di bawah auban, di bawah apa namanya tempat berteduhnya pohon-pohon surga, tempat rindangnya pepohonan surga. Alal aroiki, aroik itu as-sarair ya, tempat-tempat tidur. Muttaqiuna itu orang yang enak-enakan. Sarair biasa tempat-tempat tidur. Sarir itu kan tempat tidur. Bil hajjali apa nah? Hajjal bantal ya. Wisada guling ya. Apa kong? Apa nah? Oh kelambu ya, kelambu. Dulu pakai kelambu orang banyak nyamuk. Nah, sekarang mau udah anti nyamuk ya. Bil hajjari dengan kelambu. Qala Tha'labah itu berpendapat siapa Imam Tha'labah, la takunu tidaklah ada apa arikatun. Nah arikatun itu mufradnya aroik. Satu apa namanya tempat tidur illa idza kana 'alaiha khajlatun. Oh berarti tadi hijal itu hijal jamak taksir ya. Illa idza kana kecuali jika ada alaiha itu atas arikah
apa khojlatun satu apa tadi? Kelambu. Tahu kelambu nggak? Kelambu itu tempat tidur yang ada tutupnya gitu loh. Nah, itu namanya kelambu. Dulu ya gak? Sekarang kan udah gak musim begitu. Kenapa pakai kelambu? Karena dulu banyaknya nyamuk nakal. Terusnya apa? Nah, begitulah. Wa qara'a dan telah membaca siapa qara'ahu membaca hu pada itu bacaan tadi hum wa azwajuhum fi dhilalin alal ara'iki muttaqiun. Siapa Hamzah itu Imam Hamzah wal Kisa'u dan wal Kisa'iyu dan Imam Kisa'i fi dhulalin awas. Jadi perhatikan, kalau Imam Hamzah dan Imam Kisa'i itu termasuk imam yang biasa qiraah sab'ah, tapi juga termasuk imam ahli ilmu nahwu itu Imam Kisa'i. Termasuk Imam Mubarrid. Nah, itu termasuk tokoh dalam ilmu qiraah sab'ah, namun juga termasuk tokoh dalam ilmu nahwu. Ingat-ingat Imam Kisa'i. Bacanya fi dhulalin. Nah, ini kan tadi dilal, ya kan? Ditulis dolal. Ada yang bacanya zulal. Tuh awas. Jelas? Bidhammi dhai dengan dibaca dhammah dha-nya min ghairi alifin dengan tanpa alif jam'u zillatin yaitu jamaknya zillah. Lahum fiha dikit lagi yuk. Lahum itu bagi mereka fiha di dalam jannah fa ma bermula segala sesuatu yad'auna yang memohon yang mengangan-angan yang kepengin siapa mereka aima kenikmatan yatamannauna yang berangan-angan siapa mereka wa yastahuna dan berkeinginan siapa mereka. Ya udahlah 1 jam lah. Lu mati bang dengerin ya Pak. Lah gua suruh ngecaprah aja. Nah ya lumayan lah 1 jam ya. Nanti kan itu pas ayat waruya an Ibni Abbasin. Ini jam berapa? Wah masih lama padahal ya. Apa lanjut Asmawi Mat? Enggak lah, emang lu mau tidur lagi. Ya Pak. Akan kodok kemarin pada nggak ngaji lu. Ya udahlah. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.